Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqih wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir hayat kita. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan setiap pengikut beliau yang istiqamah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari buku Begini Seharusnya Menjadi Guru. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu bersikap adil dan tidak berat sebelah, ya. Bersikap adil dan tidak berat sebelah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang guru, seorang pendidik ataupun pengajar ataupun ustadz, ketika dia berhadapan langsung dengan muridnya ataupun di dalam kondisi-kondisi yang memang memposisikan diri orang tersebut, guru tersebut sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai ustadz, maka di antara salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun pengajar adalah dia harus bersikap adil dan tidak berat sebelah, gitu. Dia harus bersikap adil dan tidak berat sebelah. Kenapa seorang pendidik atau guru itu harus memiliki sifat adil, ya? Dia mendudukkan siswa pada posisi yang sama seluruhnya. Karena ya adil itu lebih dekat kepada takwa, dan tentunya ya keadilan ini merupakan di antara profesionalitas seorang pendidik atau pengajar, begitu. Dimana sebelum dia mengajarkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan kepada siswanya, maka yang pertama kali mempraktikannya adalah sang guru, gitu. Yang pertama kali mempraktikannya adalah sang guru. Sehingga ya sebelum guru tersebut memberikan pengajaran kepada siswanya tentang nilai-nilai keadilan, maka guru tersebut sudah mempraktikkan hal tersebut. Guru tersebut sudah mempraktikkan hal tersebut. Ikhwan dan akhwat sekalian, ya, di sini terdapat sejumlah dalil yang dibawakan oleh penulis, ya. Yang pertama, ya, kita harus yakin ya, bahwasanya sifat adil ini merupakan di antara hal yang sangat penting sekali, ya. Adil ini merupakan perkara yang sangat penting sekali. Kenapa demikian? Coba antum bayangkan, ketika seorang guru itu tidak adil di dalam kelas, gitu, maka guru tersebut akan menuai polemik, gitu kan, baik di kalangan siswa, dan jika sampai informasi ketidakadilan itu kepada orang tua, maka akan terjadi kegaduhan, keributan ya, di antara orang tua, gitu, atau bahkan orang tuanya menjadi ribut dengan sang guru. Oleh karena itu, ya, keadilan ini adalah perkara yang sangat penting sekali, perkara yang sangat urgent sekali, sehingga dia merupakan di antara salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengajar, ya. Dan ini juga erat kaitannya dengan masalah nanti di akhirat, begitu. Karena apabila seorang guru ternyata tidak adil, maka ya guru tersebut bisa terjatuh di dalam kezaliman. Guru tersebut bisa terjatuh di dalam kezaliman, dan jatuhnya dia menzalimi anak-anak didiknya, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berkaitan dengan masalah berbuat adil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, ya, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran, gitu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, gitu. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersikap adil ya, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tentu kepada para hambanya ya. Dan adil yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini mencakup adil di dalam haknya dan adil di dalam hak hamba-hambanya begitu. Hendaknya kita memperlakukan orang lain dengan penuh keadilan. Ya, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berlaku adil, baik adil kepada Allah Subhanahu wa taala dan adil kepada sesama manusia. Apa bentuk adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan kita menjauhi kesyirikan. Yaitu menjauhi kesyirikan. Karena apabila ada seorang hamba yang di dalam aktivitas atau perbuatannya ternyata dia jatuh di dalam kesyirikan, maka sejatinya dia sudah melakukan kezaliman yang paling besar. Siapa yang dia zalimi? Allah Subhanahu wa taala. Di mana seharusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia menyembelih, ternyata sembelihannya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dia beribadah harus mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia mengharapkan wajahnya orang lain. Oleh karena itu, orang yang beribadah tapi ditujukan kepada yang lainnya, maka dia sudah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita agar kita adil ya di dalam hak hamba-hambanya begitu. Ya. Apalagi di dalam konteks ini, yaitu seorang guru ya, di mana dia menguasai peserta didiknya di dalam kelas. Ya, seorang guru memiliki power di dalam kelasnya, baik itu di dalam mengatur, membuat peraturan, ya, memerintahkan dan melarang begitu. Sehingga seolah-olah seorang guru itu adalah penguasa gitu. Dan kita tahu bahwasanya kekuasaan itu ada beberapa jenis, ya. Ada seperti kepemimpinan yang besar, ya, pemimpin negara, khalifah, sultan gitu. Itu kepemimpinan yang besar gitu. Ada yang kehakiman, ya, para menteri, wakil hakim gitu. Maka ya bisa dianalogikan pada posisi seorang guru gitu kepada siswa, di mana seorang pengajar itu memiliki kuasa gitu atas para siswanya gitu kan, sesuai dengan ukurannya tentunya. Oleh karena itu ya, seorang guru pengajar ya, mereka harus memiliki sifat adil, dan dia harus tanamkan itu dalam setiap ucapan, tindak tanduknya, atau di dalam konteks memberikan penilaian. Jangan sampai kemudian guru itu karena ada bias tertentu kemudian dia tidak adil di dalam menilai siswanya, atau memperlakukan siswanya dengan cara tidak adil, dengan mengistimewakan salah satu di antara siswa dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Ini yang tidak dibolehkan gitu. Dan ini juga tidak bagus ya, untuk perkembangan pertumbuhan sang anak gitu. Di mana siswa lain yang tidak diistimewakan oleh guru itu merasa bahwa dia tidak diperdulikan, ya, tidak diperhatikan, tidak diberikan perhatian gitu, sehingga dia akan menuai protes gitu di kalangan para siswa, dan tidak menutup kemungkinan ya siswa yang kita istimewakan itu akan dikucilkan oleh semua siswa yang ada dalam kelas tersebut gitu, karena kita terlalu mengistimewakan siswa tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita agar kita ya bersikap adil ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan hak-hak manusia gitu. Dan juga mencakup kita berlaku adil terhadap hak orang lain, hak para siswa begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa umirtu li'adila bainakum," dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian. Ini Asy-Syura ayat 15 gitu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada rasulnya, dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya agar bersikap adil terhadap ahli kitab gitu. Dan jangan sampai permusuhan yang ada ini menjadi penghalang dari bersikap adil di dalam hukum. Ya. Jadi antum bayangkan ya, kepada orang kafir saja ya, seorang pemimpin itu harus bersikap adil gitu. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersikap adil ketika menghukumi atau memberikan hukum terhadap ahli kitab gitu. Dan jangan sampai karena benci gitu kan, benci kepada kelompok tertentu, benci kepada penganut agama tertentu ya, membuat kita tidak adil sebagai pemimpin. Maka kita harus bersikap adil sebagai pemimpin begitu ya. Dan
Ini jelas sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja diperintahkan untuk berlaku adil kepada ahli kitab. Maka bagaimana kemudian seorang guru ya harus bersikap adil juga kepada muridnya, harus bersikap adil juga kepada muridnya gitu, tanpa melihat sebagai manusia, tanpa melihat pada aspek-aspek misalnya dia satu agama begitu, dia satu suku. Ya, ketika murid itu melakukan kesalahan, maka kita berikan ya hukuman sesuai dengan kesalahannya tanpa pandang bulu. Begitu juga di dalam penilaian, begitu juga di dalam penilaian. Ya, seorang guru itu harus adil gitu, tanpa memandang siswa tersebut memiliki latar belakang yang sama dengannya, tanpa memandang siswa tersebut misalnya lebih ia cintai dari siswa yang lainnya, lebih ia unggulkan begitu ya. Jadi harus adil begitu ya. Seorang guru itu harus adil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah SWT mengatakan, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap satu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan gitu, meskipun kepada musuh kita hendaknya kita berlaku adil. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin," dan jangan kalian sekali-kali kalian ya karena kebencian kalian terhadap suatu kaum ya. Jangan sampai karena kebencian kita kepada suatu kaum, suatu kelompok membuat kita tidak adil kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup ya firman-Nya, ya huwa aqrabu littaqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Yaitu apa? Semakin gigih ya, semakin kita gigih berlaku adil dan kita berjuang keras untuk melakukannya, mewujudkannya, maka itu lebih mendekatkan pada ketakwaan di hati kita gitu. Dan jika sikap adil itu sempurna, maka sempurnalah ketakwaannya. Maka meskipun misalnya siswa kita itu berlatar dari kelompok yang kita benci, misalnya ada pernah terjadi pertikaian suku, misalnya suku A dan suku B. Ya ternyata gurunya dari suku A, muridnya itu dari suku B misalnya. Apa yang terjadi? Akhirnya guru itu tidak memberikan perlakuan yang sama gitu. Akhirnya guru itu tidak memberikan penilaian yang sama gitu kan. Dan tidak terlalu memperhatikan siswa dari suku yang pernah bertikai dengan sukunya. Ini sesuatu yang tercela yang seperti ini. Ini sesuatu yang tercela. Oleh karena itu ya, seorang guru hendaknya dia bersikap adil baik kepada orang yang sama satu latar belakang dengannya atau dengan orang yang berbeda latar belakang dengannya begitu. Seorang guru harus harus memperlakukan siswa dengan sama begitu, tidak boleh dibeda-bedakan. Apalagi jemaah sekalian, misalnya ada di kelas atau di dalam ruang tersebut ya, misalnya siswa itu berasal dari kerabat kita misalnya, atau kerabat dekat atau kerabat jauh, masih keluarga lah begitu, atau satu daerah yang sama latar belakangnya begitu, maka hendaknya kita berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, ya. Dan apabila kalian berkata, maka kalian berlaku adil ya, walaupun ia adalah kerabatmu begitu. Maka jangan sampai karena yang melakukan kesalahan itu adalah misalnya dari keluarga kita, enggak kita hukum. Tapi ternyata yang melakukan kesalahan itu dari anak orang lain begitu, tapi di bawah kekuasaan kita di dalam pengajaran, kemudian kita hukum gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak menghukum siswa atau peserta didik yang berasal dari keluarga kita, keluarga dekat, tapi kita menghukum dari yang bukan bagian dari keluarga kita. Nah, ini keluar dari prinsip-prinsip keadilan. Seperti ini nggak boleh dilakukan oleh seorang pengajar. Hanya pengajar itu berlaku adil gitu. Ibnu Katsir mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima
fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu al tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya gitu. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Demikian juga dengan ayat-ayat lainnya gitu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap adil ya dalam perbuatan dan perkataan terhadap kerabat dan yang bukan kerabat gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap adil kepada setiap orang, setiap waktu dan setiap keadaan. Ya, demikian yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bersikap adil gitu, baik dalam perkataan atau perbuatan atau di dalam memperlakukan mereka ya, baik dia kerabat kita, baik dengan diri kita sendiri, bahkan orang tua kita, kerabat atau bukan kerabat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar bersikap adil kepada mereka ya. Maka seorang guru ya, meskipun ya, siswanya itu ada yang dari kalangan keluarganya sendiri gitu, atau misalnya dari bukan keluarganya, maka hendaknya guru itu tetap profesional, tetap bersikap adil gitu di dalam memberikan penilaian, di dalam memperlakukan siswanya. Tidak boleh dia kemudian berlaku zalim kepada siswanya atau berat sebelah. Misalnya dari kalangan ahli keluarganya itu ada misalnya tidak diikut sertakan di dalam piket kelas, misalnya dalam membersihkan kelas, nggak boleh seperti itu. Sedangkan siswa lain itu dimasukkan semua namanya kecuali nama siswa yang berasal dari ahli keluarganya, ini nggak boleh. Inilah dia kezaliman gitu. Dan ketika ada ahli keluarganya melakukan kesalahan, siswa yang melakukan kesalahan dari ahli keluarganya, kemudian tidak ia tindak, tidak dia hukum, sedangkan siswa lain dia tindak dan dia hukum, maka ini nggak boleh seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku adil, baik kepada diri kita, kepada keluarga atau yang bukan keluarga kita, karena posisi mereka sama gitu. Semua orang itu sama di mata hukum. Semua orang itu bisa mengakses hukum gitu, tanpa memandang siapa dia, latar belakangnya, apakah memiliki hubungan kekeluargaan atau tidak gitu. Ya, dari sejumlah ayat yang sudah kita sampaikan ini jelas sekali bahwasanya bersikap adil di antara manusia ini perkara yang sangat agung sekali. Ini perkara yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh setiap guru. Oleh karena ayat-ayat, dalil-dalil ini menjelaskan perkara dan mengagungkan kedudukannya gitu. Yang memerintahkan kita untuk berlaku adil itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, ini datang langsung dari Rabbul Alamin, sehingga kita harus perhatikan betul ya masalah keadilan ini, karena dia menyangkut dengan masalah hak manusia. Ya, jangan sampai kita zalim kepada peserta didik kita. Kemudian kita akan lihat sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling adil di tengah manusia gitu. Beliau SAW adalah sosok yang paling adil di tengah-tengah manusia, di mana beliau itu menghukum siapapun yang salah tanpa memandang bulu gitu, baik itu keluarga beliau, baik itu bukan keluarga beliau, baik itu dia orang biasa atau terpandang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan perlakukan sama begitu, tidak ada perbedaan di antara mereka. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya orang-orang Quraisy ini pernah dipusingkan gitu oleh seorang wanita dari Bani Makhzum gitu. Ini suku yang terpandang ya. Bani Makhzum ini adalah di antara suku yang terpandang di tengah-tengah kafir Quraisy begitu. Bahwasanya ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang ketahuan mencuri gitu. Maka mereka mengatakan bahwasanya siapa yang berani membicarakannya ya, meminta dispensasi kepada Rasulullah gitu. Siapa yang berani membicarakannya kepada Rasulullah untuk dimintakan dispensasi, karena dia ini dari suku yang terpandang gitu, sehingga akan jadi persoalan kalau misalnya dihukum. Lalu mereka mengatakan, siapakah yang berani kepada beliau selain Usamah bin Zaid begitu, kekasih Rasulullah gitu kan. Usamah bin Zaid ini dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Usamah pun berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan perkara ini, ya, dimana meminta keringanan agar wanita yang mencuri dari suku Bani Makhzum ini tidak dihukum. Lalu apa kata Nabi SAW?
atukallimuni fi haddin min hududillah, apakah kamu akan memberikan syafaat untuk tidak memperlakukan salah satu hukuman Allah Subhanahu wa taala? Maksud Nabi SAW adalah perlakukan gitu. Jangan sampai kita memberikan keringanan hukuman atau tidak memberikan hukuman sama sekali karena ada bias tertentu. Apakah dia dari ahli keluarga kita atau berasal dari orang yang terpandang. Maka Usamah pun meminta maaf kepada Nabi SAW. Ya. Tatkala sore hari, Nabi SAW berdiri berkhutbah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang pantas untuknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Amma ba'du. Fa innama ahlakan nasa qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-had. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sesungguhnya kata Nabi SAW, yang membinasakan orang sebelum kalian adalah karena jika ada seorang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, kata Nabi SAW, sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Ya, niscaya aku potong tangannya. Ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya wanita tersebut dipotong tangannya. Taubatnya pun diterima dan setelah itu ia menikah. Aisyah mengatakan setelah beberapa waktu wanita itu datang kembali kepada Nabi SAW untuk menyampaikan hajatnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ikhwan dan akhwat, coba antum perhatikan, ya, antum perhatikan bagaimana Nabi SAW merealisasikan yang namanya sikap adil bahkan kepada ahli keluarganya sendiri. Kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, akan Nabi SAW potong tangannya gitu. Dan mustahil ya Fatimah akan melakukan perbuatan demikian, perbuatan mencuri mustahil. Tapi kalau misalnya Fatimah mencuri, kata Nabi SAW, maka akan dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya ya semua orang itu ya dihukumi sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dia dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selain keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini memberikan pengajaran kepada kita bahwasanya ya setiap orang itu apabila dia melakukan kesalahan, maka dia harus dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya, tanpa memandang apakah dia dari keluarga kita atau tidak gitu. Tanpa memandang dia dari keluarga kita atau tidak gitu. Dan apabila kata Nabi SAW itu tadi, ya kita hanya menghukum dari yang bukan ahli keluarga kita dan menghukum orang lain, maka ini adalah perkara yang membinasakan orang sebelum kalian gitu. Orang sebelum kita sudah binasa karena perkara ini, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan serupa yang bisa membinasakan kita. Ibaratnya itu hukum ini tajam ke bawah itu dan tumpul ke atas gitu. Termasuk juga diantaranya seorang guru itu tidak boleh ya. Seorang guru itu tidak boleh dia mengistimewakan, misalnya di situ ada anak pejabat, di situ ada anak pengusaha begitu, di situ anak politikus begitu. Kemudian ya anak tersebut dibiarkan ketika dia melakukan kerusakan dan lain sebagainya, ketika dia membuli temannya tidak ditindak karena khawatir dengan kekuasaan orang tuanya. Itu banyak yang terjadi di zaman sekarang. Di sekolah itu ada anak menteri misalnya, di situ ada anak bupati, anak gubernur, anak presiden misalnya ya. Ketika anak itu melakukan kesalahan, enggak ditindak karena takut dengan kekuasaan orang tuanya, maka ini adalah perbuatan yang zalim gitu. Inilah perkara yang membinasakan kita, kata Nabi SAW. Perkara yang pernah membinasakan orang sebelum kita, di mana itu hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Antum bayangkan putranya Nabi SAW, kalau beliau ini mencuri, beliau potong tangannya. Maka bagaimana di zaman sekarang? Ya, banyak sekali ya yang melakukan kesalahan, di mana guru itu membiarkan anak pejabat, anak orang penting melakukan kesalahan tidak ditindak, tapi anak yang dari orang awam, orang biasa, dari orang umum itu ditindak gitu. Ya. Di sini ini juga tidak menutup kemungkinan guru tersebut ya takut dengan kekuasaan ayah tersebut, ayah anak tersebut ya, dan juga kadang-kala untuk mencari muka gitu, yang kita khawatirkan demikian. Dan hendaknya seorang guru itu ya ketika dia menindak siswa, menindak muridnya gitu, maka hendaknya dia dengan menggunakan prinsip kacamata keadilan, dengan menggunakan kacamata keadilan. Kemudian hadis dari Nu'man bin Bashir, dia mengatakan bahwasanya ayah saya
bersedekah kepada saya dengan sebagian hartanya gitu. Lalu ibunya Amrah binti Rawahah mengatakan, saya tidak ridho hingga engkau menjadikan Rasulullah sebagai saksi. Lalu ya ayahnya Nu'man ini pergi kepada Nabi SAW untuk menjadikan Nabi SAW sebagai saksi atas sedekahnya kepada Nu'man. Lalu kata Nabi SAW, af'alta hadza biwaladika kullihim, apakah kamu melakukan itu kepada semua anakmu? Lalu apa kata ayahnya Nu'man? Tidak. Lalu apa kata Nabi SAW? Ittaqullah wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Faraja'a abi, ya, lalu ayahnya pun kembali, ya, faraddatil kas-sadaqah, kemudian mengambil sedekah tersebut. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan riwayat lain, fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawrin, kalau begitu jangan jadikan saya sebagai saksi, sesungguhnya saya tidak memberikan kesaksian atas kezaliman. Di sini ayahnya Nu'man ini hanya memberikan hadiah ya, kepada Nu'man saja gitu, tanpa memberikan hadiah kepada saudara atau saudara Nu'man yang lain gitu. Sehingga apa? Ini dipandang sebagai bentuk kezaliman gitu. Seharusnya yang adil itu adalah semua saudara Nu'man juga ikut diberikan hadiah. Tapi ternyata di sini hanya Nu'man saja diberikan hadiah oleh ayahnya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ya Nabi SAW memerintahkan agar ayahnya Nu'man bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar ayahnya Nu'man ini berbuat adil di antara anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya kepada anak pun ya, dalam hal pemberian tidak boleh dibeda-bedakan gitu. Apabila satu anak diberikan hadiah, maka anak yang lain juga ikut diberikan hadiah. Maka dalam konteks pengajar gitu, dalam konteks pendidikan, ya kita dihadapkan ya, pada suatu permasalahan ya, di mana yaitu di dalam hal membagikan tugas gitu, di dalam membagikan pekerjaan rumah atau di dalam jadwal piket, hendaknya dikerjakan secara kelompok dan tidak mementingkan satu kelompok dengan kelompok lainnya gitu. Jangan sampai kemudian seorang guru itu tidak bersikap adil gitu. Ada kadangkala di dalam pembagian jadwal piket, ada siswa yang request, Pak, ya, ana hari Senin, yang satu, Pak, ana hari Selasa, yang lain itu diam aja gitu ngikutin apa yang dibilang guru. Maka yang lebih utama adalah guru tetap yang memperlakukan sama tanpa membiarkan siswa memilih hari sesuai dengan keinginan mereka, kecuali memang ada udzur syar'i begitu. Oleh karena itu, ya kadangkala seorang guru itu dihadapkan pada realita yang agak sulit begitu, ya. Dan ya sikap adil juga harus lebih ditekankan oleh seorang guru dalam masalah mengoreksi dan memberikan nilai gitu, ya. Dan ya jangan sampai seorang guru kemudian mengasihi seorang pun, melebihkan seorang siswa di atas siswa lainnya, ya, apakah karena berasal dari keluarganya atau dari kenalannya gitu, atau misalnya dari anak pejabat gitu. Maka ini adalah sesuatu yang zalim, dan ini tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika seorang pengajar itu di dalam timbangan penilaiannya itu dia cacat, maka dia akan cenderung membedakan siswa-siswanya tanpa melihat pada kompetensi, sehingga guru itu tidak lagi objektif. Maka inilah yang menjadi penyebab ya, kegoncangan gitu kan, ketidakseimbangan. Akhirnya apa? Di antara siswa ini saling memusuhi gitu, saling benci. Dan yang menjadi pemicu yang menciptakan jurang itu gurunya sendiri begitu. Oleh karena itu ya, seorang guru itu harus berusaha yang mewujudkan sikap adil di antara peserta didiknya, di antara anak didiknya, agar ada rasa persaudaraan dan saling mencintai di antara mereka. Jadi ya, kalau misalnya seorang pengajar, seorang guru itu memiliki ikatan kerabat atau pertemanan dengan salah satu siswanya, maka hendaknya dia menunjukkan kepeduliannya itu ya, jangan ditampakkan di hadapan para siswa yang lain begitu. Ya, dijauhkan dari pendengaran dan penglihatan siswa yang lain gitu. Misalnya di antara salah satu anak muridnya itu ada misalnya keponakannya atau adiknya malah begitu, maka ya tunjukkan kepedulian pada tempatnya begitu. Misalnya di rumah atau terlindung dari pandangan para siswa yang lain, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya seorang pengajar jika tidak bersikap adil, maka dia akan dicatat sebagai salah satu orang yang zalim. Akan dicatat sebagai orang yang zalim gitu. Karena gurunya itu menjadi pemimpin pada saat itu sebagai pimpinan dan siswanya itu sebagai rakyatnya, ibaratnya seperti itulah gitu. Ketika gurunya itu tidak adil, maka dia tidak adil kepada anak didiknya, kepada rakyatnya gitu, sehingga dia jatuh di dalam kezaliman. Kemudian diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, jika pengajar diberikan gaji, lalu tidak bersikap adil di antara mereka, yakni para siswa, dia atau pengajar itu dicatat sebagai salah satu di antara orang-orang zalim. Guru itu akan dicatat sebagai orang-orang zalim gitu. Bayangkan ya, orang tua siswa misalnya di sekolah swasta misalnya membayar dengan jumlah uang yang sama gitu. Tapi sekolah negeri juga ya ini tidak, karena guru itu kalau sekolah negeri kan dibayarkan misalnya dari uang pemerintah gitu, tapi kalau sekolah swasta itu dari uang SPP misalnya, itu sama-sama dibayarkan juga dari uang rakyat. Kemudian jika guru itu tidak adil di dalam memberikan pengajaran ya, maka guru itu akan dicatat sebagai salah satu orang yang zalim gitu. Maka hendaknya seorang guru ya dia bersikap adil kepada para siswanya, tanpa dia memandang apakah siswa itu dari ahli keluarganya, apakah siswa itu dari keluarga, dari temannya gitu kan, apakah siswa itu dari orang terpandang, pejabat, tokoh dan lain sebagainya. Kita berlaku adil di antara mereka. Lalu misalnya menjadi persoalan kadang-kala di dalam kelas itu ada siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda, ada siswa yang terindikasi memang dia seperti anak berkebutuhan khusus gitu. Maka tidak ada masalah ya kalau kita berikan perlakuan yang misalnya memberikan soal ujian, misalnya siswa yang normalnya itu, siswa yang biasa itu diberikan nilai sempurna jika dia menjawab semua soal gitu. Tapi kalau siswa yang ada kecenderungan yang ABK, anak berkebutuhan khusus, misalnya cukup dia menjawab 5 dari 10 pertanyaan dan jawabannya benar, itu sudah dianggap sempurna, maka itu tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah gitu kan. Ini bukanlah sebuah kezaliman. Justru ini merupakan di antara bentuk keadilan yang kita berikan gitu. Yang kita tidak boleh berbeda itu adalah di dalam memperlakukan siswa. Kita harus adil kita harus sama di dalam memperlakukan siswa gitu. Sedangkan adil kita berikan haknya sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Oleh karena itu ya, jika di dalam kelas itu memang ada anak ABK, maka nggak ada masalah misalnya kita berikan penilaiannya itu sempurna apabila dia sudah menjawab setengah dengan benar begitu. Yang lainnya yang normal jawab semuanya dengan jawaban yang benar baru dikasih nilai sempurna, itu nggak ada masalah gitu. Itu nggak ada masalah gitu. Dan itulah adil, diberikan hak siswa itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Itu tidak ada masalah gitu. Akhwan mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, besarnya perkara adil di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya dan mewajibkannya terhadap kerabat dan yang bukan, juga terhadap musuh. Tadi sudah kita sampaikan, wajib kita berbuat adil baik itu kepada yang terhadap kerabat kita, apalagi yang bukan kerabat, termasuk juga musuh kita, musuhnya hendaknya kita adil ya terhadap mereka. Kemudian urgensi atau pentingnya mewujudkan keadilan di antara siswa demi memasyarakatkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Yang ketiga ya, sikap adil semakin ditekankan dan wajib ketika mengoreksi dan memberi nilai. Jangan sampai guru ada bias gitu. Pokoknya semua siswa itu harus dikoreksi. Jangan sampai kemudian yang pintar itu nggak dikoreksi karena yakin jawabannya benar semua. Yang di bawah standar kemudian baru dikoreksi gitu. Maka ini tidak adil namanya. Bahkan Anda pernah dengar kalau ada guru ya yang dia ketika mengoreksi pekerjaan siswa nggak pernah dilihat benar salahnya. Maka ini juga nggak boleh seperti ini. Ini nggak objektif namanya. Ya, bisa jadi yang kita anggap pintar itu bisa jadi ada kesalahan di dalam pekerjaannya. Kalau tidak koreksi terus kita benarkan, bisa jadi yang kita anggap di bawah standar itu pekerjaannya benar, tapi kita salahkan, kita bernilai di bawah standar. Ini kan zalim namanya, nggak boleh seperti ini. Sehingga seorang guru itu harus profesional di dalam memberikan penilaian.
Jangan sampai guru tersebut zalim dan terjadi bias gitu di dalam memberikan nilai. Kemudian antusias mempertahankan hubungan kekerabatan dan pertemanan, namun ditunjukkan jauh dari pendengaran dan penglihatan siswa-siswa yang lain gitu. Kita tetap boleh yang menjaga kita guru, kemudian anak didik kita, ada keluarga kita, keponakan misalnya. Maka kita tetap boleh memberikan atau mempertahankan hubungan kekerabatan. Tapi ingat, jangan sampai terlalu over apalagi di hadapan siswa yang lain. Silahkan antum berikan perhatian dengan keluarga antum ketika pada tempatnya di rumah gitu. Tapi kalau di sekolah itu akan tempat tempat yang profesional gitu. Harus menunjukkan eksistensi profesional kita gitu. Jangan sampai kita tidak profesional di dalam tempat yang seharusnya kita profesional di situ. Ini ada beberapa sikap contoh adil yang bisa diterapkan oleh seorang guru ya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya guru itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk bertanya, untuk menjawab gitu, untuk menyampaikan pendapat tanpa pilih kasih gitu. Tanpa pilih kasih. Semua siswa diberikan kesempatan yang sama. Dan kita ya kemudian menilai hasil belajar berdasarkan kemampuan dan usaha siswa, bukan karena kedekatan siswa itu, bukan karena hadiah yang diberikan gitu, atau perilaku yang disukai guru. Tidak. Guru tetap memberikan penilaian nilai sikap ya, nilai sikap, tapi untuk nilai pekerjaannya itu sesuai dengan kemampuan siswa gitu. Jangan sampai kita bias di dalam memberikan penilaian. Kemudian ketika kita memberikan hukuman, maka kita berikan hukuman gitu, baik kepada siswa yang dekat dengan kita atau siswa yang jauh. Pokoknya semua dipukul rata, tidak boleh ada perbedaan di antara mereka di dalam masalah hukuman. Kemudian dalam memberikan tugas kelompok harus diberikan secara seimbang gitu. Kemudian ketika terjadi pertikaian harus mendengarkan dari semua pihak. Jangan sampai guru hanya mendengarkan dari satu pihak tanpa mendengarkan pihak yang lain gitu, dan membela pihak yang menurut dia benar, padahal dia belum mendengarkan dari pihak yang lain gitu. Maka hendaknya guru itu adil di dalam memberikan penilaian dan hendaknya mendengarkan penjelasan dari semua pihak agar guru itu mengetahui bagaimana sebenarnya alur cerita yang sebenarnya. Kemudian guru memberikan penghargaan atau penilaian gitu, sesuai dengan prestasi atau usaha nyata dari siswa itu, bukan karena siswa itu dekat dengan siswa, bukan karena siswa itu dari ahli keluarganya, bukan karena siswa itu dari kalangan pejabat. Tidak. Hendaknya kita adil di dalam memperlakukan siswa, karena ingat satu hal ya, bahwasanya pada saat itu kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu ya, antum sebagai guru akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang antum berikan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai antum berlaku zalim ataupun bias di dalam memberikan penilaian kepada siswa antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita guru ya, menjadikan para guru dan kita semua sebagai sosok yang berlaku adil di tengah-tengah manusia. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membantu kita di dalam perkara ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dan mempermudah segala urusan kita. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas kebaikan dan mengikhlaskan dan memberikan kekuatan kepada para guru agar senantiasa ikhlas di dalam hatinya dan hanya mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keikhlasan. Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.